Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Eka Cahyanti, nomor absen 9, kelas 11 IIS 2. Saya akan menyampaikan tugas geografi tentang mitigasi bencana corona. Yang pertama, definisi tentang corona. Apa sih itu corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain dan beberapa negara, termasuk Indonesia sendiri. Cara penyebaran virus corona. Menurut World Health Organization atau WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan. Tetesan itu lalu disentuh orang sehat. Orang tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Dan selanjutnya, ciri-ciri terkena virus corona. Demam, nyeri otot, sakit kepala, batuk, pilek, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Cara pencegahan virus corona. Yang pertama, pastikan tangan selalu bersih dengan rajin cuci tangan pakai sabun atau TPS. Yang kedua, bila batuk atau pilek, gunakan masker atau tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lengan bagian dalam. Yang ketiga, jangan konsumsi daging yang tidak dimasak sampai matang. Yang keempat, hindari keramaian atau berkerumun banyak orang. Yang kelima, hati-hati kontak dengan hewan. Yang keenam, konsumsi gizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayur. Yang ketujuh, rajin olahraga dan istirahat cukup. Yang kedelapan, hindari menyentuh wajah, mata, hidung, atau mulut sebelum cuci tangan. Yang terakhir, bila mengalami gejala, segera periksa di fasilitas kesehatan terdekat. Cara pengendalian virus corona. Ditutupnya sekolah-sekolah, tempat wisata untuk sementara. Dilarang pulang ke kampung halaman atau mudik. Tidak bepergian rumah dan tidak pergi ke negara yang terjangkit. Mengimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan ibadah di rumah. Beberapa daerah yang terjangkit virus corona. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Aceh, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara. Kesiapsiagaan pemerintah. Yang pertama, melaksanakan surveillance dan respon kejadian luar biasa atau wabah. Yang kedua, melaksanakan manajemen klinis infeksi saluran pernapasan akut berat pada pasien dalam pengawasan 2019 nCoV. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi selama perawatan kesehatan. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium, melaksanakan komunikasi resiko dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon. Kesiapsiagaan masyarakat. Yang pertama, banyak yang membeli masker, menyediakan tempat cuci tangan di setiap rumah, tidak keluar rumah, hanya keluar jika ada suatu hal yang mendesak. Yang keempat, menghindari keramaian atau berkerumun masyarakat. Yang kelima, selalu menjaga tubuh agar tetap fit. Yang keenam, selalu menjaga kebersihan rumah. Perencanaan gugus tugas. Yang pertama, semua kebijakan daerah yang terkait dengan COVID-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua, dalam
dalam menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan harus mencakup 4 aspek, yaitu pencegahan, respon, pemulihan, dan tim pakar. Yang ketiga, melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang keempat, dalam rangka penanganan COVID-19, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi social distancing dengan berpedoman pada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul, tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja aparatur sipil negara, aktivitas frontliners atau pekerja garis depan, dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah tempat. Yang kelima, pemerintah daerah sebelum membuat keputusan diharapkan untuk membentuk gugus tugas daerah terlebih dahulu dan bersifat segera. Keenam, penguatan fasilitas kesehatan dengan melibatkan rumah sakit pemerintah daerah, puskesmas, dan rumah sakit swasta serta penguatan sistem laboratorium di daerah masing-masing. Yang ketujuh, dalam penanganan COVID-19, pemerintah daerah harus melakukan kolaborasi pentahelik atau pemerintah, akademisi atau pakar, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media, serta pelibatan sampai tingkat desa kelurahan, termasuk perangkatnya PKK, Karang Taruna, dan RT atau RW. Yang kedelapan, kebijakan dan tindakan penanganan COVID-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dan yang terakhir, pemerintah daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah, dan kepentingan nasional dalam penanganan COVID-19. Perencanaan jangka pendek. Sejumlah kebijakan pembatasan interaksi dari jaga jarak aman hingga pembatasan akses termasuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Perlu lockdown secara jangka pendek memang menghancurkan ekonomi, secara jangka panjang bagus untuk ekonomi. Kalau panik pasti ada saat lockdown tapi seterusnya akan biasa saja, ujar Ibrahim kepada media di Jakarta. Ibrahim mengatakan pemerintah saat ini belum ada rencana untuk melakukan lockdown baik sebagian atau keseluruhan. Alasannya adalah setiap negara memiliki karakter budaya kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena kebijakan yang diambil belum lockdown tetapi menerapkan physical distancing, yaitu dengan cara menjaga jarak aman. Kalau itu bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh maka bisa mencegah COVID-19, jelasnya. Perencanaan jangka panjang. Pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia meningkatkan langkah-langkah baru yang bertujuan untuk meredam dampak ekonomi terhadap virus, seperti Amerika Serikat yang menurunkan kebijakan atau stimulus fiskal baru dengan menurunkan suku bunga melalui The Fed untuk menolong perekonomian dunia. Selain itu, anggota YPO dan CEO Synergia One Group of Companies, Fred Mowat, juga mengatakan bahwa ia didorong oleh rekomendasi bisnis untuk mencoba menerapkan sistem kerja jarak jauh agar operasi berjalan semulus mungkin. Sedangkan responden lain merekomendasikan saran untuk para CEO bisnis agar bisnis tetap berjalan, yakni tetap fokus pada fakta, berkomunikasi secara teratur dengan karyawan dan pemangku kepentingan, menstabilkan rantai pasokan, buat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.